dengan saya, Hotma Agustina Sinambela, yang merupakan salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi dan sedang praktek di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Tanpa membuang waktu lagi, yuk kita lihat videonya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel pertemuan yang kedua. Di pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang metode substitusi, yaitu salah satu metode yang bisa digunakan dalam himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita ke materi pembelajarannya, kita akan tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Indikator pembelajarannya, siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan cara eliminasi. Jadi di minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari metode substitusi dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara ataupun metode eliminasi. Nah, metode eliminasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel selain dari metode substitusi maupun campuran. Nah, metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Jadi di sistem ini atau di metode ini yang dihilangkan adalah salah satu variabelnya. Bisa variabel X, variabel Y, maupun variabel Z. Ada beberapa langkah yang bisa kita pakai dalam metode eliminasi ini. Yang pertama, amati ketiga persamaan pada sistem persamaan linear 3 variabel. Jika ada dua persamaan yang nilai koefisiennya sama, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu dan melihat yang mana variabel yang memiliki koefisien yang sama. Jika ada misalnya variabel X atau Y atau Z yang memiliki koefisien yang sama, kita bisa langsung kurangkan atau tambahkan supaya variabel X atau Y atau Z tadi bisa hilang. Yang kedua, jika tidak ada variabel berkoefisien sama, kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Nah, jika tidak ada variabel yang memiliki koefisien yang sama, kita bisa mengalihkan dengan bilangan lain yang membuat koefisien dari variabel tersebut menjadi sama antara satu persamaan dengan persamaan kedua. Kemudian, jika sudah sama, kita bisa langsung menambahkan ataupun mengurangkan sehingga nilai variabel tersebut menjadi 0. Yang ketiga, ulangi langkah 2 untuk pasangan persamaan lain. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan di langkah 2. Nah, langkah yang berikutnya, jika tadi di eliminasi sebelumnya kita sudah mengeliminasi persamaan 1 dengan 2, maka berikutnya kita eliminasi persamaan 1 dengan 3. Dan jika yang dihilangkan di eliminasi sebelumnya adalah variabel X, maka di eliminasi berikutnya kita harus menghilangkan variabel X. Jadi harus sama antara eliminasi sebelumnya dengan eliminasi yang antara persamaan berikutnya. Yang keempat, setelah diperoleh dua persamaan, baru pada langkah sebelumnya, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, dari eliminasi langkah 2 dan langkah 3 tadi, kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel dengan 2 variabel baru. Nah, kita bisa menyelesaikan SPLDV tersebut dengan cara eliminasi untuk melihat dan mendapatkan nilai 2 variabel tersebut. Nah, langkah yang terakhir, substitusikan nilai 2 variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu persamaan SPLTV, sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Nah, dari eliminasi SPLDV kita bisa mendapatkan nilai 2 variabel. Nah, untuk mencari nilai variabel yang lain, kita bisa mensubstitusikan nilai 2 variabel yang sudah didapatkan bisa ke persamaan 1, persamaan 2, maupun ke persamaan 3. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang metode eliminasi ini, ada contoh yang bisa kalian pahami. Dengan menggunakan metode eliminasi, carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. 2x tambah 3y kurang z sama dengan 20, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 20, x tambah 4y tambah 2z sama dengan 15. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu yang mana yang menjadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3.
Di sini saya buat 2x tambah 3y kurang z sama dengan 20 menjadi persamaan 1. 3x tambah 2y tambah z sama dengan 20 menjadi persamaan 2. X tambah 4y tambah 2z sama dengan 15 menjadi persamaan 3. Nah, berikutnya kita lihat apakah ada variabel yang memiliki koefisien yang sama. Di sini yang pertama saya ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di persamaan 1 dan 2 ini ada variabel yang memiliki koefisien yang sama, yaitu z. Tapi karena di sini saya mau menghilangkan variabel x terlebih dahulu, jadi saya mau membuang x aja terlebih dahulu, maka kedua persamaan saya kalikan. Persamaan 1 saya kalikan dengan 3 dan persamaan 2 saya kalikan dengan 2, sehingga koefisien pada variabel x ini memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama 6. Kemudian saya kurangkan, maka hasilnya menjadi 5y kurang 5z sama dengan 20. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya, kalau tadi sudah kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, maka sekarang kita ganti menjadi eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, untuk persamaan 1 dan 3, koefisien x-nya berbeda, maka untuk menyamakan koefisien x-nya ini, saya harus mengkalikan persamaan 3 dengan 2. Persamaan 1 saya kalikan dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 2x tambah 3y kurang z sama dengan 20, 2x tambah 8y tambah 4z sama dengan 30. Nah, koefisien variabel x sudah sama, saya bisa langsung mengurangkannya supaya x-nya menjadi 0. Hasilnya menjadi negatif 5y kurang 5z sama dengan negatif 10. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, dari eliminasi ini kita sudah mendapatkan dua persamaan baru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, variabel y dan z. Nah, kita bisa mengeliminasi persamaan keempat dan kelima untuk mendapatkan nilai y dan z. Di sini persamaan 4 dan 5. Di sini dapat kita lihat persamaan 4 dan 5 memiliki nilai koefisien yang sama pada variabel y maupun z-nya. Jadi kita bisa langsung menjumlahkannya ataupun mengurangkannya. Di sini pertama-tama saya hilangkan dulu variabel y-nya. Maka saya perlu menjumlahkannya supaya variabel y-nya hilang. Saya jumlahkan, maka hasilnya menjadi negatif 10z sama dengan 10. Maka didapatkan nilai z sama dengan negatif 1. Nah, untuk mencari nilai y-nya, saya akan menghilangkan variabel z pada persamaan 4 dan 5. Kita tinggal untuk menghilangkannya, di sini variabel z-nya itu memiliki koefisien negatif 5 dengan negatif 5. Maka supaya variabel z-nya bernilai 0, saya akan mengurangkannya. Maka didapat hasilnya 10y sama dengan 30, y sama dengan 3. Nah, untuk langkah berikutnya, kita sudah mendapat nilai z sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 3. Langkah berikutnya, kita tinggal substitusi nilai y dan z yang sudah kita dapatkan ke salah satu persamaan, bisa ke persamaan 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini karena persamaan 3 lebih sederhana menurut saya, maka saya ambil persamaan 3. X tambah 4y tambah 2z sama dengan 15 merupakan persamaan 3. Kita substitusikan, di sini X tambah 4 dikali y, y-nya sama dengan 3, tambah 2 dikali z, z-nya sama dengan negatif 1 sama dengan 15. Maka kita kalikan, X tambah 12 kurang 2 sama dengan 15, X tambah 10 sama dengan 15, didapatkan X sama dengan 5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Maka, bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah 5, 3, dan negatif 1. Di sini penulisannya itu berurutan X, Y, dan Z.